Sebentar, ini dipindahin dulu nih. Cek cek, saya Afan. Mau bertanya Pak, kebetulan saya mewakili petani cengkeh dan pala di Maluku. Kebetulan juga daerah saya juga penghasil pala. Untuk dari Lehitu, banyak orang Lehitu sini ya. Banyak. Jadi langsung saja Pak Anies, terkait harga pala dan cengkeh ini yang memang belum bisa memberikan kesejahteraan full buat petani pala dan petani cengkeh dan seluruh petani komoditas lokal di Maluku. Jadi bagaimana formula Bapak untuk mengembalikan kejayaan petani pala dan petani cengkeh untuk kembali sejahtera pada zaman lalu dan harus kembali sejahtera di zaman sekarang. Bung Afan, kalau boleh Bung Afan ceritakan apa yang terjadi dan apa yang harus diubah. Soal harga pala dan cengkeh tidak harus ikut harga Surabaya lagi, tapi kami harus punya harga sendiri dan regulasi itu belum ada di Maluku. Jadi bisa Pak Anies nanti ke depan membantu soal itu. Jadi karena harga. Ya. Jadi begini. Kalau boleh dijelaskan, regulasi itu bermulainya sejak kapan dan apa dampaknya ke rekan-rekan petani? Masalah komoditas lokal, pala dan cengkeh ini setahu saya itu waktu zaman Pak Gus Dur itu lebih bagus lah dibandingkan dengan harga yang sekarang. Soalnya cengkeh pada waktu itu harganya lebih tinggi daripada harga yang sekarang. Oke, prinsipnya begini, prinsipnya dalam menyusun kebijakan ada aspek teknis. Itu bisa disusun oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, kemudian juga di sini ada kantor-kantor Kanwil yang nanti akan mereka menerapkan. Tapi filosofinya, nilainya, pegangannya harus ada. Jadi kami akan mengambil prinsip dan itu kami terapkan di banyak sektor bahwa kebijakan tata niaga harus membuat yang kecil tumbuh berkembang. Jangan yang kecil mati. Tata niaganya harus begitu. Tata niaga tidak boleh memusuhi yang besar, tapi jangan yang kecil dihambat untuk tumbuh dan berkembang. Dengan prinsip itu dibuat regulasi yang sesuai. Jadi buat teman-teman petani cengkeh, terutama yang ukurannya mikro kecil, biasanya yang paling terdampak dalam kebijakan itu. Nah, kami akan siapkan kebijakan untuk membuat agar ada kesetaraan, termasuk dalam kebijakan harga. Jadi aspek teknisnya nanti akan disusun, tapi prinsipnya tidak boleh ada kebijakan yang membuat yang kecil terus makin kecil. Yang kecil harus bisa berkembang. Bahkan kami ingin dorong lebih jauh. Kami ingin lebih banyak mempromosikan tentang Indonesia dan jalur rempah. Karena inilah kekuatan sejarah yang luar biasa di kita. Dan ke depan juga begitu. Jadi komoditas-komoditas ini adalah komoditas yang harus diprioritaskan untuk perbaikan tata niaganya. Ya, kami jadikan masukan untuk disusun kebijakannya. Terima kasih, Pak Afan. Baik, silakan Pak Afan, silakan kembali ke tempatnya. Berikutnya, berikutnya dari sebelah sini ya, kita cari anak-anak muda dulu. Tadi kalau laki-laki, ini kita persilakan kepada perempuan. Yang ini nih, silakan. Caca Karudung Biru. Kita utamakan yang muda-muda dulu, Pak. Sebentar. Silakan, 1 menit ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan diri dulu ya Pak. Saya Hijrah, mahasiswa Universitas Patimura Ambon. Insya Allah jika pemilu nanti tidak dicurangi,
Bapak terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya di sini ingin menyampaikan keluhan kami, Pak. Tugas Bapak nanti sebagai Presiden Indonesia itu memastikan bahwa tujuan negara untuk mencerdaskan anak bangsa, itu terlaksana secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Jujur Pak, kami merasa bahwa negara selama ini dengan sengaja membiarkan kawasan timur Indonesia untuk tetap bodoh, tertinggal, dan terbelakang. Kenapa demikian? Karena kami sebagai anak bangsa, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa mengalami ketidaksetaraan dan ketimpangan dalam akses informasi dan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena pada faktanya di sini paket internet dan harga buku di Pulau Jawa berbeda dengan di luar Pulau Jawa, Pak. Paket internet di sini mahal, harga buku mahal. Kemarin saya di Jogja 100.000 itu bisa membeli 2-3 buku. Tapi kalau di sini 100.000 itu belum bisa mencapai satu buku, Pak. Belum bisa menjangkau satu buku. Maka di sini saya ingin kalau boleh mengusulkan, Pak, saya ingin mengusulkan program Bapak itu agar bisa mensubsidi harga buku dan harga paket internet di kawasan timur Indonesia, Pak. Dan kalau boleh saya mendesak, kami ingin mendesak agar perpustakaan nasional juga dibangun bagi kawasan timur Indonesia, Pak. Karena perjuangan kami anak muda ingin membuat kota ini sebagai kota literasi. Iya, Pak, demikian itu yang bisa kami sampaikan. Keren Hijrah, minta tepuk tangan. Ya, baik Hijrah, insya Allah. Jadi begini, ini sangat mendasar sekali. Ketika kesetaraan akses kepada ilmu itu tidak terjadi, maka ketimpangan akan terus muncul. Pasti. Karena itu kesetaraan pada akses pada ilmu itu penting. Jadi nomor satu tadi terkait dengan buku. Terkait dengan buku, insya Allah nanti kita akan bantu siapkan. Satu adalah membangun perpustakaan yang bertaraf internasional di sini. Kita siapkan. Rujukannya mana? Bagus sekalian, silahkan lihat perpustakaan baru di Jakarta. Lokasinya di Taman Ismail Marzuki. Anda boleh Google aja sekarang. Perpustakaan itu perpustakaan kelas dunia yang sekarang menjadi referensi di mana-mana. Dan itu kami bangun selama kami bertugas. Pada saat dibangun banyak sekali yang mengkritik. Ketika udah selesai, banyak sekali yang memuji. Jadi makanya tabah aja kalau dikritik, ya. Tunggu sampai selesai. Kemudian nanti itu jadikan benchmark. Kemudian yang kedua, terkait dengan buku. Insya Allah nanti kita siapkan skema subsidi pengiriman buku. Sehingga buku-buku yang dikirim dari penerbit-penerbit ke wilayah-wilayah yang sulit, pengirimannya akan dibantu oleh pemerintah. Supaya harga buku di seluruh Indonesia nanti bisa murah. Dengan begitu, maka kita akan bisa mendapatkan buku-buku berkualitas. Tidak usah harus pergi ke Jawa untuk dapat buku, tapi cukup datang ke Ambon, maka semuanya bisa tersedia di situ. Ini kenapa terjadi? Karena biaya logistik kita mahal. Dan buku itu seberat batu, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ngirim buku, itu beratnya luar biasa, karena kertas itu berat sekali. Karena itulah sebabnya kenapa mengirim buku itu mahal, karena seringkali beratnya besar, kemudian volumenya itu juga cukup besar. Nah, jadi insya Allah itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah membangun ekosistem untuk konektivitas bagi pemanfaatan untuk ilmu. Jadi kita akan siapkan jaringan-jaringan yang bisa diakses gratis untuk kegiatan belajar, untuk kegiatan mengajar, supaya proses belajar mengajar tidak terkendala oleh biaya internet, ya. Dan itu insya Allah kita siapkan. Apakah itu pernah dilakukan? Pernah. Kami bangun di Jakarta berapa spot wifi ya di Jakarta itu? 8.000 ya kalau nggak salah. Sekitar 8.000 spot di Jakarta yang bisa diakses secara gratis oleh siapa saja. Sehingga tidak perlu beli paket internet. Cukup datang ke situ, ada tulisannya jak. Anda jalan aja, begitu kelihatan jak wifi, langsung bisa login. Siapa saja, di mana saja. Sudah dikerjakan di Jakarta. Insya Allah nanti kita lakukan juga di sini. Ya.
Jadi yang kami katakan bukan akan, tapi meneruskan. Karena kalau akan itu berarti imajinasi, bukan? Kalau meneruskan memang sudah kejadian, tinggal kita teruskan. Dan itu membantu sekali. Mudah-mudahan ini menjawab harapannya Hijrah, ya. Amin, Pak. Ya, baik. Selanjutnya dari sebelah sini dulu ya, atau sebelah sini? Tapi ini ya, sambil nunggu dipilih, saya ingin teruskan sedikit. Kami melihat memang di Kepulauan Maluku ini ada sekitar 1.300 pulau, sekitar 8% dari seluruh total kepulauan di Indonesia. Kita memang harus menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih serius. SMK perikanan, kelautan harus dibangun di setiap kabupaten di seluruh kota. Harus ada. Dan SMK-nya dibuat aplikatif sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar ilmu-ilmu terbaru terkait perikanan dan kelautan. Ya, ilmunya berkembang terus. Jadi ini bukan sekedar soal tadi saya sampaikan lumbung ikan nasional, ibu kota untuk perikanan, kemudian Ambon Newport, tapi yang tidak kalah penting adalah SDM-nya harus dibangun. Jadi insya Allah dengan SMK ini kita akan bisa SMK di mana-mana ya, akan punya supply lebih baik lagi tenaga kerja di bidang ini. Baik, terima kasih Bang. Satu lagi di bagian sini. Hitungan ketiga ya. Hitungan ketiga. Satu. Bentar. Sekali lagi ulang. Satu. Yang jaket jeans ini coba. Silakan. 1 menit Abang. Kalau Abang bisa irit-irit waktu maka penanya bisa lebih banyak. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Iqbal, Bang. Saya Iqbal. Saya memulai mengagumi Abang Anies ini dari Indonesia Mengajar. Alhamdulillah sampai sekarang. Dari Indonesia Mengajar, terus jadi menteri, gubernur dan kami berharap sebenarnya semalam kita jemput di bandara. Saya bilang pada teman-teman, ini kita jemput presiden masa depan kita. Amin. Jadi sebenarnya beliau sudah menjadi presiden. Nah, tinggal pelantikannya nanti kita tunggu. Kira-kira gitu Bang. Ini Bang, yang paling terpenting adalah soal lumbung ikan nasional ini kan sebenarnya itu lumbung tipu nasional sebenarnya. Karena kita di prank, ya sudah jangan sebut namanya. Terus gini Bang, ini dari semua gagasan tentang Maluku itu, ya kita anggap bagus. Tapi satu pertanyaan dasar dan sederhana yang kita ingin dengar dari hati nurani dan yang kita ingin hadir dari hati nurani Abang. Gini Bang, ketika negara dalam keadaan genting dan masyarakat atau warga negara butuh keberpihakan presiden, jika nanti Anda menjadi presiden, ketika kepentingan partai dan masyarakat itu dia bertabrakan dan kita butuh keberpihakan presiden, apa yang Anda akan pilih? Terima kasih. Terima kasih Bung Said dan Bung Iqbal. Saya tahu tapi Iqbal di sini, Bung Said. Terima kasih Bung Iqbal. Pertanyaan bagus dan saya ingin sampaikan ketika mengambil keputusan itu harus memiliki dasar. Jadi kita sering sekali di dalam hidup itu harus memutuskan di antara dilema-dilema. Dan ketika berhadapan dengan dilema, maka kita harus punya patokan. Kalau orang tidak punya patokan, maka ketika dia mengambil keputusan, dia akan mempertimbangkan hanya unsur untung rugi. Kenapa? Karena tidak punya patokan. Mana yang lebih menguntungkan, mana yang merugikan. Yang menguntungkan diambil, yang merugikan tidak diambil. Nah, untung rugi ini yang bisa membuat keputusan itu jadi tidak konsisten dari waktu ke waktu.
Tapi kalau keputusan itu terlihat konsisten dari waktu ke waktu, pasti yang mengambil keputusan punya patokan. Nah, patokan kami apa? Nah, saya sampaikan di sini. Patokannya 4. Satu adalah prinsip keadilan kesetaraan. Nomor 1. Mana yang memenuhi prinsip ini? Dimensi kedua, patokannya. Kepentingan publik mana yang lebih besar? Yang ketiga, data, ilmu, fakta yang menjadi rujukan. Jangan sampai keputusan itu tidak mendasarkan pada ilmu pengetahuan, tidak mendasarkan pada data. Yang keempat, mendasarkan kepada konvensi, aturan, undang-undang nomor 4. Urutannya tidak saya balik ini, Bung Iqbal. Banyak di pemerintahan kalau ngambil keputusan itu dibalik. Nomor 1, apa kata aturan dulu. Lah banyak aturan kita tidak masuk akal. Banyak aturan kita tidak sesuai kondisi lapangan. Betul tidak? Karena itulah kemudian dilakukan urutan yang berubah. Urutannya adalah nomor 1 keadilan. Dan saya beberapa kali mengambil keputusan yang secara peraturan saya harus mencari celah. Karena umumnya peraturan nggak begitu. Saya beri contoh nih. Upah minimum di Jakarta. Itu aturannya berubah gara-gara Omnibus Law. Aturannya yang lama, dengan aturan lama di Jakarta itu kalau upah buruh tiap tahun naiknya 8% per tahun rata-rata. Ketika ada COVID, aturan yang sama, ekonomi kita sedang turun, dia berubah menjadi 3% karena ada COVID. Pakai aturan sama, orang menerima karena ada COVID. Nah, kemudian terjadi perubahan gara-gara Omnibus. Dengan aturan yang baru, maka kenaikannya hanya 0,8%. Kira-kira Rp30.000. Bung Iqbal tahu Rp30.000 di Jakarta bisa dapat apa? Nggak bisa dapat apa-apa. Masa naiknya upah buruh 30.000? Biasanya naiknya 400-an ribu menjadi 30.000. Nah, saya sebagai gubernur dapat aturan itu. Terus gimana saya? Tanda tangani? Pakai keputusan itu? Saya bilang tidak. Saya gunakan undang-undang kekhususan Jakarta untuk Jakarta tetap menggunakan aturan yang lama supaya ada rasa keadilan bagi UMP di Jakarta. Apa yang terjadi? Woi, saya diprotes. Diprotes, yang protes apa? Pengusaha semua protes saya. Kemudian pengusaha tentu saja nelpon pimpinan partai, Bu. Karena kenal, mereka ngontak semua ke saya. Dan kepada mereka saya jawab begini. Bapak Ibu sekalian, kira-kira masuk akal sehat tidak? Rata-rata 8%, terus sekarang jadi 0,8%. Ayo, akal sehat kita semua. Yang kedua, kalau keputusan itu tidak adil, maka dia tidak akan langgeng. Keputusan yang tidak adil itu akan menimbulkan kemarahan, akan frustasi. Ini namanya panggilan demonstrasi buruh se-Jakarta. Aturan itu namanya panggilan demonstrasi. Langsung semua orang akan protes. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Nah, saya sering mengalami dilema-dilema begitu. Tapi ketika mengalami dilema itu, dengan ada patokan, saya bisa berdebat. Oke, tunjukkan prinsip keadilan. Menurut Anda adil tidak 0,8% ini? Itu pengusaha yang ketemu saya juga, dia bilang, ya memang nggak adil, Pak. Tapi aturannya begitu, Pak. Saya bilang, aturannya tidak adil. Aturannya tidak adil. Saya sebagai pemegang aturan di Jakarta, saya buat aturan yang berkeadilan. Silahkan tempat lain kalau nggak mau melakukan itu. Nah, jadi Bung Iqbal insya Allah jadi pegangan. Tapi kemudian saya ingin teruskan pertanyaan Bung Iqbal terkait dengan kita berada di wilayah yang tidak mendapatkan perhatian dengan adil selama ini. Betul tidak? Bahkan kami mendengar kemarin istri saya ngobrol dengan beberapa orang aktivis di sini, mereka cerita kalau pergi ke Jakarta hanya ditemui oleh orang-orang yang tidak punya kewenangan. Minta kebutuhan A, B, C, D tidak mendapatkan perhatian. Kami ingin sampaikan agenda utama yang kami bawa adalah perubahan, tujuannya menghadirkan rasa keadilan. Itu tujuan utamanya. Kenapa? Karena Republik ini belum memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Dan kalimat ini, ideologi ini bukan saya katakan karena saya sedang ikut Pilpres, bukan. Kenapa di 2010 sampai sekarang kami mengirimkan guru ke pelosok-pelosok tanah air? Karena kami melihat ada ketimpangan dalam pendidikan.
Cuman waktu itu kami tidak di pemerintahan, tidak bisa mengerahkan orang dalam jumlah banyak. Tapi kami mulai. Jadi ketika ada yang tanya, Pak Anies sudah ke Ambon? Sudah, saya ke Ambon dari dulu-dulu. Saya ke tempat-tempat yang teman-teman belum pernah ke sana mungkin. Pernah ke Pulau Selaru, paling ujung tuh. Kepulauan Tanimbar, Anda belum pernah ke sana. Itu di Kepulauan Tanimbar, Pulau Selaru, paling ujung. Dan ketika saya sampai ke sana, ini cerita sedikit nih soal Pulau Selaru. Sampai di Pulau Selaru, ada pasang tenda begini. Saya kumpul dengan masyarakat yang guru-guru. Ini kejadian 2012, udah 12 tahun yang lalu. Acara mau mulai. Lalu Pak, tunggu dulu Pak sebentar, acaranya belum bisa dimulai. Saya tunggu dulu, kenapa ini nunggu dulu. Petugasnya pergi jauh gitu. Saya perhatikan kemana ini orang ini. Pergi jauh. Habis itu dia balik lagi, sudah Pak, sekarang siap. Apa yang dilakukan? Menyalakan diesel Pak. Tidak ada listrik di situ. Kenapa dieselnya jauh? Supaya suaranya tidak mengganggu acara Pak. Tempatnya jauh di sana. Dan lalu di tempat yang belum ada listrik, tempat yang paling terdepan Republik ini, ketika acara memulai, sekitar 40 orang berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Mereka mengirimkan pesan pada orang dari Jakarta, Bung, kami belum makmur, tapi kami mencintai Republik ini seperti Anda mencintai Republik ini. Bagaimana hati kita tidak bergetar? Dan pengalaman itu yang saya sebut sebagai pengalaman spiritual. Itu yang membuat saya mengatakan kita harus menghadirkan kesetaraan. Karena saya ditakdirkan untuk melihat ketimpangan-ketimpangan itu bertahun-tahun yang lalu. Jadi ketika sekarang diperjuangkan, ini bukan karena ada proses politik. Justru saya masuk proses politik ini karena ingin memperjuangkan untuk membereskan soal kesetaraan. Jadi ini yang membuat bagi kami ini serius. Karena itulah kenapa kita berikhtiar untuk kewenangan itu ada, supaya dengan kewenangan itu kita bereskan ketimpangan yang ada di Republik ini. Jadi perhatian pada timur, pada kepulauan, itu bukan perhatian karena pilpres, jauh sebelum itu. Makanya saya sering katakan, kalau memilih orang jangan tanya apa yang mau dikerjakan besok. Karena mau dikerjakan besok siapa saja bisa mengarang mengatakan apa saja. Tapi tanyakan apa yang sudah dikerjakan kemarin. Karena yang dikerjakan kemarin adalah fakta. Dan itu tren ke depan. Jadi Bung Iqbal, terima kasih pertanyaannya, memancing saya bercerita tentang masa lalu. Makasih Bung Iqbal. Mau selfie? Ya, buat saya juga boleh. Ya, sini. Ya. Saya ingin, ini kebetulan saya cerita. Iya. Nanti Anda sedang. Bang Anies terakhir. Ya. Tahu manis? Tahu apa? Manis. Tahu. Kalau orang Ambon bilang manis itu Maluku Anies. Nah, Baik, teman-teman, masih semangat ya? Tadi kalau suara agak lebih kuat sedikit, itu tambah satu penanya lain. Bisa? Mau kasih? Sekali lagi itu tanya dulu. Siap wujudkan perubahan? Baik. Kain kayak tambah satu lagi jadi 6. Ya. Satu ini dulu dari sini. Sebentar ya. Karena 6, beta minta pertanyaannya itu singkat. Kalau lebih singkat lebih bagus supaya kita bisa buka kesempatan untuk yang lain. Silakan. Sebentar nanti kita kasih yang lain. Silakan. Siap. Oke, baik Bang, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pertanyaan saya di sini singkat Bang. Dan juga pertanyaan saya sih di hari ini mewakili seluruh ibu-ibu yang hari ini memang ketika kabar itu muncul selalu mereka tunggu-tunggu ya terkait dengan PKH Bang. Nah, ini PKH itu
data yang sampai sekarang itu Bang belum diupdate hingga sekarang. Nah, maka yang otomatis yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Itu Bang. Nama dulu. Nama. Oh ya lupa maaf. Perkenalkan nama saya Vicky Besan. Saya mahasiswa Unpati, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vicky. Oke baik Bang, mungkin Oke, siap PKH ya. mungkin Bang, maaf ada satu lagi mungkin ketika Bang jadi presiden, mungkin saya sebagai anak muda milenial Maluku ingin memberikan masukan buat Abang. Ah, gini Bang, di Maluku ini kebanyakan milenial itu pada saat selesai jenjang perkuliahan sampai pada lapangan pekerja itu minim. Ah, tetapi di sisi lain juga banyak lapangan pekerjaan atau instansi-instansi itu membutuhkan generasi milenial Maluku yang memang punya soft skill. Ah, itu sebenarnya yang menjadi halangan buat hari ini generasi milenial Maluku untuk bagaimana mendapatkan pekerjaan. Ah, yang ingin saya tanyakan buat Bapak, kira-kira ketika Bapak jadi presiden, apa yang ingin Bapak tawarkan buat regenerasi milenial Maluku yang hari ini minimnya soft skill dan juga kurangnya lapangan pekerjaan? Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bung Vicky. Pertama soal PKH. Jadi program-program yang bersifat bantuan sosial itu akan kita lakukan perubahan. Kabar yang mengatakan itu dihentikan itu tidak benar. Yang ada diubah dari bansos menjadi bansos plus. Tinggal pilih mau bansos minus atau bansos plus. Nah, bansos plus. Apa perubahannya? Satu, terkait dengan jumlahnya. Yang kedua, terkait dengan penerimanya. Banyak yang sebetulnya berhak tapi tidak mendapatkan. Kenapa? Karena data yang belum akurat. Yang kedua, praktek di lapangan. Ada ordal-ordal nih. Betul tidak? Nah, ordal-ordal ini harus dibersihkan. Dan pembersihannya harus melibatkan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pendampingan supaya memiliki soft skill agar bisa punya pendapatan tambahan. Jadi insya Allah itu akan kita bereskan. Pengalaman ini saya cerita pengalaman. Mungkin ini diteruskan di Jakarta, di nasional mungkin berbeda. Tapi apa yang kami lakukan di Jakarta? Ketika kita memberikan bantuan, maka kita meminta kepada ketua RT untuk melakukan verifikasi. Dan ada musyawarah di situ. Melibatkan siapa? Yang paling banyak tahu adalah ibu-ibu. PKK. Ibu-ibu PKK itu ada Dasawisma namanya. Dan Dasawisma ini tahu persis. Ada juga kader Posyandu. Juga tahu kondisi masyarakat yang ada di situ. Sehingga data dari pemerintah di cross check dengan kondisi di lapangan. Dari situ kemudian kita berikan bantuan agar sesuai dengan persyaratannya. Itu satu ya. Yang kedua, soft skill. Jadi kira-kira Bung Vicky ini menyampaikan ada dua masalah nih Pak. Satu, soft skillnya harus ditingkatkan. Yang kedua, lapangan pekerjaan harus tersedia. Gitu kan kira-kira. Nah, untuk soft skill tadi saya sampaikan terkait dengan SMK. Itu kita akan dorong. Kemudian yang kedua terkait dengan mereka yang sudah kuliah. Mungkin memang harus ada program-program pendampingan untuk keterampilan-keterampilan khusus yang dibutuhkan di kawasan Maluku. Dan bila itu dibutuhkan lewat perguruan tinggi, perlu disiapkan semacam training-training spesifik dengan ada sertifikasinya supaya memiliki keterampilan-keterampilan spesifik yang dibutuhkan. Nanti kita bisa bahas sama-sama.
dengan Patimura misalnya. Training-training apa yang dibutuhkan supaya mahasiswa bisa ambil training itu, dapat sertifikasinya, lalu bisa dibawa itu ke job market. Ya, itu satu untuk skillnya. Yang kedua terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini ada beberapa rute. Rute pertama adalah membuat UMKM tumbuh berkembang lebih cepat. Karena UMKM ini adalah penyedia lapangan pekerjaan paling cepat. Begitu UMKM itu tumbuh, dia langsung merekrut orang untuk bekerja. Dan kecepatan rekrutmennya itu tidak seperti perusahaan besar, bisa cepat sekali dilakukan. Apa yang dibentuk UMKM? Satu adalah bantuan permodalan. Yang kedua, regulasi yang diubah. Hari ini, bila ukurannya kecil, sektornya non formal, cari pinjaman sulit sekali. Lebih mudah yang besar cari pinjaman ke bank daripada yang kecil cari pinjaman ke bank. Betul tidak? Betul. Yang membuat bank seperti itu bukan kemauan banknya, tapi aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kepada siapa dibuat aturan itu? Kepada bank-bank milik pemerintah. Karena bank-bank milik pemerintah itu punya tugas melakukan pembangunan, bukan semata-mata swasta. Kalau dia hanya beroperasi seperti swasta, ya jadi bank swasta saja. Kenapa disebut sebagai bank milik negara? Supaya dia bisa membantu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Itu regulasinya diubah. Yang ketiga, regulasi keuangan. Yang ketiga adalah aturan-aturan yang ada di perkotaan sering sekali membuat zonasi menghalangi usaha. Tidak bisa mendapatkan IUMK, izin usaha mikro kecil, karena lokasinya bukan lokasi untuk usaha. Nah, padahal usaha mikro kecil itu sekarang di rumah, tidak berdampak kepada lingkungan. Jadi begitu, Bung. Dua itu. Lalu barangkali satu lagi, mudah-mudahan dengan ada industrialisasi, maka kita akan bisa merekrut tenaga kerja lebih banyak lagi. Begitu, Bung Vicky, jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bang. Semoga di 2024 ini Bang Anies, terkhususnya di Maluku, insya Allah Bang Anies keluar 100%, saudara-saudara. Cukup. Oke, baik, Bang, terima kasih. Satu lagi di bagian sini. Sebentar, Bang. Makanya saya harus desak Anies supaya Ya, baik. Bang, saya minta 1 menit nggak nyampe ya. Soalnya Pak Anies sudah. Oke, silakan. Oh ya, Pak Anies, begini. Kalau kita bicara Maluku tentang laut dan sumber daya, ini sudah jauh sebelum Indonesia ini ada. Karena Maluku, maka Indonesia itu hadir. Alasan penjajah datang di Nusantara karena Maluku. Dia jajah ya. Nama saya Edwin Rizal Tamher. Ya, saya dari Fakultas Ekonomi dan juga aktivis untuk masalah usaha kecil. Jadi begini, Pak, yang seperti Bapak sampaikan tadi terkait perikanan di Maluku, Lin dan sebagainya, Pak. Ini sudah janji manis dari presiden-presiden sebelumnya sampai tadi ini. Karena yang kami selidiki ada mafia di sini yang luar biasa kekuatannya dan tertumbuk dengan regulasi untuk Maluku punya pengelolaan wilayah laut cuma 12 mil. Karena wilayah Maluku yang punya lautan yang luas tidak dikasih untuk Maluku tapi dikuasai oleh negara. Nah, yang saya harapkan di sini, Pak, sebelum ini bisa terjadi, Bapak harus berjanji untuk kita hari ini. Ketika Bapak jadi presiden, agenda pertama sekali yang harus disampaikan yaitu Maluku jadi provinsi kepulauan. Ya, sehingga penguasaan wilayah laut itu menjadi wilayah pemerintah Maluku. Dan itu adil, Pak. Ya. Yang kedua, kita punya APBN untuk Maluku itu terlalu kecil, hanya berdasarkan jumlah jiwa. Sementara rentang kendali antara pulau itu terlalu luas. Jadi kalau kita hitung-hitung, kita punya biaya pembangunan Maluku hanya untuk pemerintah itu jalan ke satu pulau ke pulau yang lain, tidak sama dengan kabupaten yang ada di Jawa. Terima kasih, Pak. Dan yang ketiga satu lagi, Pak, saya minta Bapak berjanji Pulau Banda sebagai asal mula pemerintahan Nusantara itu menjadi satu daerah administrasi yang setara dengan kabupaten atau kota, bukan lagi kecamatan kecil yang tidak menjadi perhatian. Padahal itu pulau sejarah di dunia, Pak. Itu aja, terima kasih, Pak.
Terima kasih Pak dosen. Jadi Bapak mengajar ya di Fakultas Ekonomi. Terima kasih. Jadi pertama soal keluhan 12 mil itu memang di mana-mana Pak. Nelayan mengeluhkan karena mereka dibatasi hanya di kawasan dangkal yang ikannya sedikit. Sementara di tempat yang dalam yang mengambil yang besar-besar. Itu tadi saya katakan. Kalau menyusun kebijakan harus punya patokan prinsipnya. Karena tidak punya patokan prinsip bisa bikin kebijakan macam-macam tuh yang tidak sesuai. Kira-kira nih, saya tadi sampaikan, semua kebijakan harus bisa menjawab prinsip ini. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kebijakan 12 mil itu gimana tuh? Itu membesarkan yang besar, tapi tetap menjaga yang kecil tetap kecil. Karena yang kecil nggak bisa tumbuh. Itu problem kalau negara tidak pegang ideologi, Pak. Kepemimpinan di tingkat nasional harus menunjukkan ideologinya dan diturunkan dalam bentuk pesan yang semua penyusun kebijakan merujuk. Karena kalau tidak begitu, ada puluhan orang yang menyusun kebijakan, Pak. Ada kepala bidang, ada direktur, ada dirjen, ada menteri, ada kanwil, semua bikin aturan. Tapi kalau tidak ada pegangan prinsip, itu aturannya bisa nggak konsisten satu sama lain. Dan itulah yang membuat kenapa kita sering menemukan kebijakan yang tidak konsisten. Nah, konsistennya pada apa? Konsisten pada keberpihakan. Kepada yang kecil, kepada yang lemah. Jadi aturan itu kita ingin rubah. Dan tadi Bapak sampaikan, Pak Edwin, tentang janji. Ini memang seringkali jadi tantangan seperti saya, Pak. Suatu ketika saya ditugasi menjadi calon gubernur. Dan saya tidak pernah mendaftar jadi calon gubernur. Saya diundang, saya dipanggil jadi calon gubernur. Lalu ketika saya berkampanye, di kampung-kampung ditanya begini, Pak, saya mau Bapak janji dulu, Pak. Bahwa Bapak benar di Jakarta 5 tahun, Pak. Karena dulu kita bikin kontrak politik, kontraknya belum selesai. Yang berkontrak sudah pindah ke tempat lain. Oke? Nah, saya bilang, jangan hukum saya atas tindakan orang lain. Betul tidak? Jangan, tapi nilai saya dari kontrak yang saya kerjakan sebelumnya dilaksanakan atau tidak. Jadi Bapak Ibu boleh lihat, di Jakarta kami berhati-hati dalam membuat janji. Kenapa? Karena kami ingin setiap janji bisa dilunasi. Janji dilunasi. Apakah setiap janji lunas 100%? Belum tentu. Ada yang lunasnya 80%, ada yang lunasnya 60%, ada yang lunasnya 1000%. Ada yang tidak dijanjikan dikerjakan. Tapi kami sampaikan, ini loh faktanya. Jadi kami berhati-hati. Sebelum sampai ke sini, kami review, Pak, mana yang kami berani janji, mana yang kami tidak berani janji. Dan insya Allah, lumbung ikan nasional kita akan laksanakan itu, Pak. Nah, kemudian ini akan berhadapan dengan segala macam mafia-mafia. Nah, itu mafia-mafia itu yang tidak mau perubahan. Karena itu mereka tidak pernah mendukung nomor 1. Betul. Iya. Kalau mendukung nomor 1, wah, kita sudah bisa punya kendaraan kemana-mana. Kita bisa punya kampanye ini semua sederhana. Kenapa? Karena perjuangan rakyat oleh rakyat dari mana-mana. Betul tidak? Nah, saya sampaikan pada semua, yuk kita berjuang sama-sama. Amin. Ya, supaya tanda tangan nanti itu bisa dipakai untuk kepentingan kita bersama, bukan kepentingan sekelompok orang yang selama ini menguasai. Nah, lalu Maluku sebagai kepulauan, ini sebetulnya tuntutan yang sama ketika Indonesia minta pengakuan dunia internasional. Hari ini penghitungan dana transfer tidak memperhitungkan luasan Maluku, dan Maluku ini lebih banyak airnya daripada pulaunya. Sama, Indonesia juga begitu, daratan dibanding dengan laut. Lalu kita mendeklarasikan namanya deklarasi Juanda tahun 57, diakui dunia tahun 82, 25 tahun perjuangan kita sampai keluar namanya United Nations Convention Law of the Sea, itu tahun 82, 25 tahun. Nah, kita memandang bahwa di Maluku ini memang perlu mendapatkan rumus yang berbeda, sehingga alokasi APBN ke tempat ini sesuai dengan kondisi yang ada di Maluku. Maluku sebagai daerah kepulauan. Lalu yang terakhir soal Banda. Insya Allah Pak, kami pertimbangkan secara serius.
Banda ini adalah tempat yang bersejarah. Dan kita harus memikirkan Maluku ke depan. Bukan hanya Maluku ke belakang, Maluku ke depan. Bagaimana kita menjadikan tempat ini menjadi ibu kota kelautan perikanan bagi Indonesia maupun bagi dunia. Karena ikan dari Maluku ini sampai ke seluruh wilayah dunia, bukan? Ya, dan sebagian balik lagi dengan brand yang namanya internasional. Padahal datangnya dari Maluku. Jadi kami melihat soal Banda ini menjadi bagian dari perhatian. Insya Allah nanti kita perhatikan, Pak. Yang penting bahwa Banda akan bisa tumbuh, berkembang. Bahkan ketika pada waktu itu ada festival Banda kalau tidak salah. Festival Gayung, festival bukan sel. Waktu itu festival apa ya? Sejarah Banda. Festival budaya Banda. Saya ikut menjadi bagian dari pembicara di festival itu. Saya bicara jarak jauh karena secara jadwal ternyata tidak memungkinkan untuk datang ke Ambon. Dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu bersahabat baik dengan saya, yang meninggal di bandara ketika perjalanan pulang ke, namanya Pak Astagfirullah, Pak Max itu dekat sekali. Beliau berkomunikasi dengan saya dan ketika pulang meninggal. Kami yang mengurus di Jakarta untuk persiapan sebelum dibawa kembali ke sini. Itu adalah sahabat kami dan kita berbicara pengembangan Banda sama-sama. Jadi kalau Bapak ajak bicara Banda, ini kelanjutan dari pembicaraan yang sebelumnya pernah ada. Makasih Pak Edwin. Salam buat teman-teman semua. Oke, terima kasih Pak Anies untuk tidak membuang waktu. Terima kasih sudah mendesak, betul Pak. Yuk. Terima kasih. Baik teman-teman, udah cukup ya. Tadi sebenarnya mau kasih kesempatan buat perempuan tadi. Jadi kalau perempuan marah saya, jangan marah abang ini aja. Ya. Gini. Jadi terakhir. kasih aja. Lanjut aja. Supaya adil. Kasih suara dari perempuan. Pak Presiden, kalau ini Langsung aja, langsung. momentumnya desak Anies, saya naik panggung bukan desak Anies, paksa Anies. Yang pertama, perkenalkan nama saya Farida Rahangir, aktivis dari Kabupaten Seram bagian Barat, Pak Presiden. Saya juga adalah jurkam Bapak di Provinsi Maluku sesuai dengan SK Timnas, Pak. Kemudian pik kegiatan hari ini. Langsung aja. Kami pilih lokasi ini karena banyak kole-kole di depan, perahu Pak maksudnya. Siap. Yuk, Yang lanjut. pertama, dalam menanggapi pertanyaan teman-teman soal kenapa kita dijajah hanya karena soal rempah. Sesungguhnya bukan rempah, Pak. Kita punya kandungan logam terbesar dan itu juga logam mulia di bumi tanah Maluku. Bukan soal rempah-rempah kawan-kawan sekalian. Oleh sebab itu, kita bukan hanya membutuhkan hal-hal yang sifatnya program makro nasional, Pak. Kita berkeinginan Maluku diberikan daerah istimewa khusus. Apa bedanya kita sama Papua? Apa bedanya kita sama Jogja, Pak? Hari ini kita mau bilang negara lagi tidak adil kepada Maluku. Padahal Maluku akan menjadi penyangga ekonomi Indonesia paling akhir, Pak. Mengutip pesan dari ayah saya, beliau bercerita bahwa tahun 1960-an di founding fathers kita Bapak Soekarno mendatangi kota Masoi, beliau memanggil saudara Smokil. Smokil bilang, dia akan memberikan Maluku ini menjadi sebuah negara. Maluku menjadi sebuah negara. Ini sejarah jangan kita lupa. Kalau memang kita adalah anak-anak yang lahir dari kandungan sejarah, peradaban ini pun jangan kita lupakan. Disingkat aja Kak. Beliau bilang begini, saudaraku Smokil, turunlah. Kita akan bangun Maluku paling akhir. Oleh sebab itu closing statement saya, kita ingin Maluku menjadi daerah istimewa. Bukan hanya soal ANP, bukan hanya soal LIN dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Kak Ida, silakan. Sehingga petisi dari teman-teman yang telah dikaji selama 3 hari itu dapat dibacakan. Silakan. Nah, nanti aja ya. Oke. Ya, nanti Terima setelah kasih, Bu Ida. setelah Bang Anies menjawab. Terima kasih, Bung Ida. Atau nanti Jadi setelah begini, refleksi aja. Kita terima kasih atas gagasannya, idenya. Yang kami melihat begini, yang sangat penting adalah kondisi rakyat yang berubah, bukan sekedar simbol nama yang berubah. Karena itulah yang dibutuhkan. Jadi kadang-kadang kita fokus pada penamaan. Ya, penamaan itu baik-baik saja, tapi apalah artinya
kalau ternyata tidak menghasilkan kesejahteraan. Justru yang harus diubah itu kebijakan-kebijakan yang senyatanya tidak menghasilkan kesejahteraan. Bahkan kalau lihat di Papua sekarang, dengan status yang ada, apakah kemudian di sana terjadi kesejahteraan? Apakah jadi ketimpangan? Tidak. Padahal namanya sudah. Jadi jangan sampai kita konsentrasi di nama. Tapi justru yang kami ingin lakukan adalah perubahan atas kondisi nyata dengan melakukan perubahan kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung. Jadi gini kira-kira, kebijakan yang menghambat pertumbuhan di Maluku dikoreksi. Kebijakan yang belum ada yang bisa menumbuhkan disiapkan. Dengan cara begitu nanti insya Allah terjadi perubahan di Maluku ini. Makasih ya, Widaya. Dan oke, Ibu boleh turun lagi. Terima kasih. Selfie boleh tentu saja, boleh. Saya boleh. Nah, jadi begini Mas sekalian, sambil meneruskan, Wida siapin. Tapi tempatnya memang pilihannya keren, Bu. Ini, nah. Ya. Terima kasih. Bismillah. Baik, terakhir Dan- mohon maaf ya. Yang lain yang belum sempat bertanya, karena Bang Anies sudah harus bertolak. Terakhir Ya. Bang, harus kita minta refleksi. Begini, nanti aja, nanti diberikan kesempatan ya. Oke. Refleksi, silakan. Ini teman-teman sekalian, tadi diceritakan tanah ini tanah yang menjadi sumber penyebab kedatangan kekuatan global sampai ke sini. Inilah tanah Maluku. Dan bukan semata-mata karena kekayaan alamnya, tapi juga oleh manusianya. Bahkan ada catatan sejarah yang menceritakan bahwa salah satu versi orang pertama yang pernah keliling dunia adalah orang dari Maluku. Salah satu versi, ada banyak versi, salah satu versi yang menggambarkan bahwa Maluku adalah bagian dari global di masa yang sangat awal dulu. Dan kita menyaksikan tumbuh orang-orang hebat dari Maluku. Ini salah satu orang hebat yang muncul. Ini kami dapat kutipannya nih. Kaos ini kutipannya, boleh saya buka aja ya? Bisa dibaca tulisannya. Apa bacanya? Apa tulisannya? Politik bukan alat kekuasaan, tapi etika untuk melayani. Kata siapa? Johannes Leimena. Dan Johannes Leimena ini, kalau Bapak Ibu teman-teman semua dengar kata puskesmas, tahu puskesmas ya? Pusat Kesehatan Masyarakat, siapa yang menggagas itu? Johannes Leimena, orang yang menggagas konsep puskesmas yang hari ini dirasakan manfaatnya di seluruh wilayah Indonesia. Dan insya Allah nanti ada puskesmas di seluruh wilayah di Maluku ini. Jadi kami menyatakan bahwa begitu banyak orang-orang hebat yang muncul. Nah, kami ingin ke depan Maluku tidak lagi menjadi daerah yang tertinggal. Kenapa? Karena konsep pembangunan kepulauan akan kita adopsi. Bahkan kebijakan tentang pangan pun kami mengadopsi istilah agromaritim. Kenapa? Karena produksi pangan itu ada yang di tanah, ada yang di laut. Yang di laut itu yang biasa disebut aquaculture. Yang di tanah disebut agriculture. Keduanya insya Allah kita jadikan satu kebijakan, namanya agromaritim. Dan konsekuensinya, maka banyak aturan-aturan yang menghambat pembangunan di kawasan kepulauan harus diubah. Salah satu wilayah kepulauan di Indonesia adalah Kepulauan Maluku. Dan harapannya dengan perubahan itu, maka wilayah kepulauan bisa tumbuh berkembang. Yang kedua, ini punya kekayaan budaya yang mewarnai Indonesia. Tadi sudah disebutkan, kita akan bangunkan tempat-tempat yang terkait dengan kebudayaan. Tapi yang tidak kalah penting, yang barangkali menurut saya yang paling mendasar, kita ingin kualitas pendidikan di Maluku setara dengan kualitas pendidikan di kota-kota di Jawa. Supaya apa? Supaya ibu dan bapak ketika mereka menidurkan anaknya kecil, tidak usah membayangkan mengirimkan anaknya untuk pergi ke kota di Jawa. Tapi dia bisa mendidik anaknya tetap di kota ini. Saya mengalami, saya sekolah di Jogja. Teman-teman kelas saya itu ketika SMA, sebagian SMP itu mayoritas SMA, banyak yang datang dari jauh. Dan datang dari jauh itu mereka apa? Melepaskan diri dari orang tuanya untuk dapat pendidikan berkualitas agar punya masa depan. Betapa tidak ringan bagi orang tua ketika mereka
dipaksa mengirimkan anaknya pergi bukan karena semata-mata keinginan, tapi karena kondisi sekitarnya yang belum menyiapkan. Negara harus hadir di Maluku, negara harus hadir di Ambon dengan pendidikan yang berkualitas supaya orang tua bisa mengirimkan anaknya di sekolah terdekat, tidak perlu meninggalkan Ambon untuk bisa mendapatkan sekolah-sekolah yang berkualitas. Dengan begitu kita nanti punya kesetaraan. Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang ingin kita kerjakan. Tapi kalau boleh saya sampaikan pesan pada kita semua, bahwa apa yang dikerjakan di masa lalu, alhamdulillah saya bersyukur bahwa Maluku adalah bagian dari perjalanan hidup kami. Bahkan saya di sini mengajak mantan pengajar muda yang pernah bertugas di sana. Coba Dedi, kamu berdiri. Ini Dedi Wijaya. Dedi ini bertugas di Pulau apa, Ded? Siapa? Naik di atas. Ini Dedi. Satu lagi, Billy mana Billy? Ada Billy di sini. Billy David. Coba di belakang, Pak. Mana? Oh itu Billy. Coba sini. Ded, di mana pulaunya? Iya, Pak. Jadi saya dan Billy, kami bertugas di Kepulauan Molomaru di Kepulauan Tanimbar, Pak. Jadi saya di desa yang namanya Wadanko, itu di pinggir Laut Banda ya, sama Billy di Adodomolo. Di Adodomolo. Lalu Billy di mana? Sama, kami satu pulau, Molomaru, Pak. Molomaru. Ada yang sudah pernah sampai sana? Belum. Kalau sampai ke sana jelaskan, dari Ambon naik kapal, prosesnya gimana kemarin? Ya, kalau dari Ambon ke Somlaki kan 1 malam ya naik kapal ya Pak Bebe. Dari Somlaki ke Larat 1 malam lagi, lalu ke tempat kita 6-8 jam ya jadi ya. Jadi lebih dari 24 jam kalau dari hitungan dari Somlaki saja, belum dari Ambon ya. Dan di sana tidak ada sinyal, jangankan tidak ada sinyal internet, tidak ada sinyal telepon. Jadi mereka bertugas di sana selama 1 tahun. Dan mereka adalah anak-anak berprestasi yang sesungguhnya bisa dapat pekerjaan-pekerjaan yang sangat baik di Jakarta. Tapi mereka berada di pelosok-pelosok. Itu saya ingin sampaikan apa? Bahwa ketika kita mengikhtiarkan kemajuan, banyak orang mau terlibat, banyak orang mau melakukan. Dan saya makin optimis, Indonesia punya stok anak muda yang baik-baik. Nah, jadi mereka berdua, sebenarnya berenam ya waktu itu ya. Berenam, buat mereka, rumah keduanya adalah tempat mereka mengabdi selama 1 tahun. Betul nggak, Bill? Billy ini berasal dari Papua, asalnya Papua, sekolah di Jawa, dia kembali mengabdi di pelosok. Sudah bekerja di perusahaan pertambangan di Kalimantan dan ditinggalkan bekerja di sana. Dedi adalah hasil dari Makassar, kemudian setelah kuliah mengabdi kepada kita. Mereka berdua setelah selesai di pelosok meneruskan pendidikan. Dedi mendapatkan master dari Inggris dan Billy mendapatkan master dari Amerika Serikat. Okay. Lalu mereka berdua, ini yang saya sampaikan, kompetensinya kelas dunia tapi hatinya grassroots. Ya, oke, boleh balik lagi deh. Terima kasih. Dan sekarang saya bersyukur karena saya ditemani oleh anak-anak yang hatinya di rakyat kebanyakan. Saya bersyukur anak-anak yang kompetensinya kelas dunia dan mereka yang bekerja bersama selama ini. Insya Allah perubahan yang kita dorong adalah perubahan yang bisa memberikan manfaat pada mereka yang kecil. Nah, jadi buat semuanya saya berikan pilihan pada semua. Nanti pada tanggal 14 Februari semua punya kesempatan. Ada 3 pasang yang ditawarkan oleh sistem politik kita. Kepada siapa amanat dan kewenangan itu dititipkan. Kekuasaan ada pada rakyat, kekuasaan tetap pada rakyat, tapi kewenangan, otoritas itu akan diberikan. Dan salah satu dari 3 itu akan diberikan. Dan saya percaya rakyat Indonesia akan bisa membandingkan rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam pikirannya. Dan sesudah itu mereka akan menitipkan. Kenapa? Karena yang dipilih ini bukan pemilihan foto untuk dipasang di ruang kelas. Bukan. Ini pemilihan orang untuk mengambil keputusan atas nama rakyat Indonesia.
Yang dipilih itu bukan untuk masang foto, tapi untuk mengambil keputusan. Dan keputusan apapun yang dibuat itu atas nama negara Republik Indonesia. Ingat, kita memilih pengambil keputusan, bukan memilih foto untuk dipajang di ruang kelas. Kalau milih foto dipajang ruang kelas, cukup bandingkan bannernya. Kami nggak nyetak banyak banner juga soalnya. Ya, karena itulah kami keliling kemana-mana. Tapi kami yakin dengan dialog, dengan interaksi, rakyat akan bisa membaca pikiran, akan bisa membaca rekam jejak. Terima kasih buat semua yang hadir di Sakanis. Terima kasih Ambon, terima kasih Maluku, terima kasih semua yang hadir di sini. Tepuk tangan buat semuanya hadir di sini. Terima kasih telah mewarnai Indonesia kita. Insya Allah dari Ambon dikirimkan pesan perubahan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini saya bawa bentar. Saya bawa rompi. Rompi ini dibuat oleh namanya Ciki Fauzi. Cikinya mana Ciki? Mana tadi? Bapak bukan Ciki. Ciki mana Ciki? Ciki Fauzi itu. Ah itu dia tuh, lihat sana tuh, lihat sana. Naik sini, naik. Nah, iya. Ada semuanya tuh. Ciki membuat kaos ini. Ini namanya Ciki Go. Oke? Dan saya bukan hanya kaos dan rompi. Ciki Fauzi karena dia adalah putrinya Ikang Fauzi dan Bu Marisa Haq. Oke? Nah, saya mau serahkan kaos. Sebentar. Pertanyaan begini. Saya ingin berikan kepada yang terjauh datangnya ke Ambon. Yo, dari mana? Nah, Seram. Mana yang lebih jauh lagi? Seram. SPT. Ada yang lain? SPT apa? Seram bagian timur. Oke, Bapak kan di sini. Nah, Seram bagian timur. Dan tenang dulu, tenang. Ada yang lebih jauh dari Seram bagian timur? Mana? Dari? Gini, dihitungnya dari jam ke sini. Coba lagi. Dari mana? Maju ke sini, bilang. Mana dari Surabaya? Mana? Dari mana? Jakarta, Pak. Jakarta, Pak. Tapi rompinya harus banyak. Oh, enggak. Aslinya di sini. Kalau kuliahnya jangan. Nih, Seram bagian timur. Paling jauh. Oke. Maluku Utara. Yang Maluku dulu. Sudah. Bukan. Dari mana? Wah, ini. Tual sama Seram bagian timur jauh mana? Coba dilihat di Google, berapa lebih jauh. Nah, Seram turun. Nah, itu. Tual 2. Ini Seram. Ini sama-sama jauh nih. Yang jauh mana aja? 1 Seram, Tual jauh. Aku dari mana? Seram bagian barat. Jauh juga. Ini sini, kamu sini. Nih. Nah. Rompinya bukan 4 jumlahnya. Rompinya 1. Jadi mereka berempat sama-sama jauh. Sekarang lotre. Di lotre, dah. Ini. Nah.
Gambreng. Yang kena jaga. Bapak Ibu, sebentar. Saya mau lotre. Saya mau lotre nih. Zaman lotre Oke, saya akan ambil dua yang di tengah dulu. Nanti dua memilih. Tengahnya pakai apa? Abjad nama. Saya tidak kenal mereka semua. Abjad nama. Oke, Anda namanya siapa? Cici. Anda? D. Anda? Zena. Anda? Iqbal. Jadi kalau gitu C, D, I, J. Maka D sama I. Kumpul, yang lain turun. Udah. Yang tengah dulu diambil. Nanti fotonya nanti. Sekarang D sama Ibu sini. Nanti kita foto. Nah, nih sekarang berdua. Ini D sama I ya. Oke, Iqbal sama Diva. Ini Iqbal sama Diva. Nah, tinggal dua nih sekarang. Kita ambil di antara keduanya ya. Ya, Bapak sekarang boleh pakai ini, shoot berdua. 3 kali. Ya, ritual aja. Oke, Bapak ikhlaskan. Dan luar biasa. Pak Iqbal, terima kasih. Muhammad Iqbal Kiliolan. Muhammad Iqbal, tapi sekalian, saya ingin tunjukkan. Sebentar, Ibu sini sebentar. Sini. Bapak Ibu, Pak Iqbal dengan Ibu Diva, mereka menjadi dua terakhir untuk ambil keputusan. Apa yang Pak Iqbal kerjakan? Dia katakan, buat Ibu Diva saja. Oke? Inilah yang disebut sebagai kedewasaan. Inilah yang membuat kita hidup tentram, aman, damai. Kenapa? Karena dia, Ibu Diva mendapatkan rompinya, Pak Iqbal mendapatkan lipatan pahalanya. Betul tidak? Dan dia memberikan contoh kepada kita bahwa suasana aman damai bila saling memberi, bukan saling mengambil. Dan dia berikan contoh kepada kita. Iqbal, insya Allah berkah hidupnya. Ya. Nanti Pak Iqbal terima, silakan. Yang serahkan Pak Iqbal untuk Bu Diva. Apa yang serahkan? Terima kasih. Terima kasih. Pak Iqbal, ini desak Anies yang berakhir dengan keteladanan. Luar biasa. Terima kasih Pak Iqbal, terima kasih buat semua yang hadir. Insya Allah keteladanan ini menular ke semua tempat. Terima kasih. Pak Iqbal, kalau di jaket yang kalah digambar. Cepat Aisyah. Kita digital di sini dari Bapak. Iyalah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.